Selamat pagi anak-anak ibu, kita akan membahas mengenai penentuan kadar zat dalam senyawa campuran dalam bentuk persen massa, persen volume, dan bagian persejuta. Nah ini sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah kadar zat sangat mempengaruhi reaksi kimia. Nah sementara kadar zat dalam campuran dapat dinyatakan dalam bentuk persen massa, persen volume, bagian persejuta, molaritas, dan fraksi mol. Jadi ya untuk di SMP kita hanya mempelajari persen massa, persen volume, bagian persejuta. Nah, persen secara umum itu dapat dihitung atau kita masukkan dalam rumus, yaitu persen zat sama dengan bagian zat per jumlah total campuran kali 100%. Ini secara umumnya. Nah, nanti kamu bisa baca apa keterangannya masing-masing ya. Nah, kemudian persen itu dibedakan atas beberapa macam. Ada persen massa. Nah, persen massa rumusnya itu persen zat A atau persen massa zat A sama dengan massa zat A per massa zat A tambah massa zat B kali 100%. Ini maksudnya adalah totalnya yang seperti ini, jumlah total campuran. Ya. Kemudian kalau untuk persen volume ini dalam bentuk volume. Jadi persen volume A sama dengan volume A per volume A tambah volume B kali 100%. Nah, kemudian kita bisa juga bagian yang ketiga yaitu persen massa terhadap volume. Bagaimanakah ini? Di mana ya zat terlarut yang berwujud padat atau cair dengan zat pelarut yang berwujud cair. Jadi padat dilarutkan di dalam cairan. Nah, rumusnya adalah persen zat A sama dengan ini massa zat A per volume kali 100%. Jadi ini zat padat yang dilarutkan, kemudian ini dicampurkan atau dilarutkan dengan volume. Nah, di sini dia ya. Nah, kemudian bagian persejuta atau disingkat dengan BPJ. Nah, ini persejuta BPJ atau part million dalam bentuk ppm, ini bahasa Inggrisnya ya, menyatakan bagian zat terhadap 1 juta atau 10 pangkat 6 bagian campuran. Salah satu pengguna satuan BPJ adalah dalam menyatakan tingkat pencemaran polutan. Jadi kadang polutan itu dalam bentuk ppm atau BPJ, itu sama ya, BPJ dengan ppm itu sama. Nah, kemudian ini zat A dalam bentuk BPJ sama dengan massa A per massa, ini massa campuran, kali 10 pangkat 6 BPJ. Nah, dapat juga ini ada pengubahan persen ke BPJ. Jadi persen zat per 10 pangkat 2 sama dengan BPJ zat per 10 pangkat 6. Ini 10 pangkat 2 karena kan tadi 100% ya. Jadi 10 pangkat 2 ini kan tadi per sejuta, jadi 10 pangkat 6. Nah, kita lihat contoh pertama. Berapakah kadar gula dalam larutan yang dibuat dengan mencampurkan 20 gram gula dalam 80 gram air. Ini sama-sama massa ya. Massa airnya 80 gram, ya. Massa gulanya itu 20 gram. Jadi ini disebut dengan persen massa karena diketahui massanya. Massa gulanya 20 gram, massa airnya 80 gram. Sehingga massa campurannya adalah 20 tambah 80 sama dengan 100 gram. Itu massa total ya campuran. Jadi persen massa gulanya kita tinggal masukkan aja ya dalam rumus seperti ini. Persen massa sama dengan massa zat per massa campuran kali 100%. Jadi 20 per 100 kali 100% kali sama dengan 20. Jadi 100-nya itu diambil dari massa total tadi. Nah, kemudian dapat dikatakan bahwa kadar gula dalam campuran itu adalah 20%. Nah, contoh kedua, dalam pembakaran 12 gram suatu senyawa karbon, dihasilkan 22 gram gas karbon. Berarti karbon dioksida ya, 22 gram gas karbon dioksida. Nah, kadar karbon senyawa tersebut, jadi kamu tentukan dulu yang ditanyakan karbon, berarti massa karbonnya kan 12 gram. Massa total dari campuran itu CO2 yaitu 22 gram, sehingga dapatlah dihasilkan yaitu persen massa sama seperti tadi rumusnya, masukkan persen massa 12 ya, 12 gram. Kemudian tadi kan 22 gram CO2 sudah termasuk di situ karbon, jadi 12 per 22 kali 100%. Jadi hasilnya 54,54%.